Ya kita terima, karena ya pertimbangan hakim itu kan ya pasal 114 memang terbukti. Cuma kan hakim mempertimbangkan dengan SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2003. Jadi perbuatan terbukti, ya, tapi kan ya unsur-unsur pasalnya itu tidak mengindikasikan bahwa Amar ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilang oleh jaksa. Jadi yang terbukti di sini Amar itu adalah pengguna untuk dirinya sendiri, tapi karena dia melampaui dari SEMA itu, karena buktinya harusnya kan ya di bawah 1 gram ya. Ini kan 2,5 gram. Kemudian 0,5 gram. Nah, berarti kan melebihi SEMA nomor 10. Nah, berarti ada SEMA yang terbaru. Apabila perbuatan pasal 114 ayat 1 narkotika itu terbukti, tapi dia itu bukanlah sebagai pengedar atau penjual, dia adalah sebagai pengguna, berarti hakim boleh tidak menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ancaman pasal 114 ayat 1. Nah, jadi boleh di bawah itu. Dan kemudian kan ada yang kita lihat ya dalam keputusan itu yang membahagiakan kita juga. Contohnya kan di dalam keputusan itu jaksa kan tidak sungguh-sungguh melaksanakan haknya Amar untuk di asesmen TAT dan medis. Pertimbangan hakim juga untuk meringankan Amar, karena hak-hak dia untuk di asesmen TAT dan medis itu kan tidak dilaksanakan. Itu. Bang Jon, nerima apa ajukan banding nantinya Bang? Ya kalau kita kan nerima. Kalau jaksa tanya nanti sama jaksanya. Bang mungkin tadi sempat hakim juga sempat bilang Bang terkait yang bahwa Amar tidak terbukti untuk artinya dalam bisnis narkoba itu. Artinya ada pernyataan yang tidak sesuai fakta Bang dalam persidangan. Ada langkah-langkah hukum nggak sih Bang yang bakal Amar ambil? Ya seperti saya lihat kan nama itu kan haknya jaksa ya. Cuma kan saya udah bilang bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi. Nah ini kan terbukti bahwa kan dakwaan jaksa itu asumsi aja bahwa seolah-olah Amar nih pengedar, ini kan menjual sampai 95 gram, 100 gram. Ya tapi kan buktinya nggak ada. Nah, akhirnya itu kan dipertimbangkan hakim. Memang kalau bukti itu nggak ada. Yang ada itu cuma 2,5 gram sama 0,5 gram ya ganja itu. Jadi ya sama-sama kita buktikan sekarang. Berarti hakim yakin memang Amar ini bukanlah sebagai pengedar dan penjual, dia cuma pemakai. Nah, ya karena cuma ya hakim memutuskan karena melebihi dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 itu kan harusnya kan alat buktinya yang bisa dilakukan rehabilitasi itu kan di bawah 1 gram. Jadi itu. Jadi ya clear sekarang bahwa Amar ini bukan penjual dan pengedar. Amar ini adalah penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang dirugikan oleh Amar. Jadi dia bukan penjahat, dia bukan sindikat narkotika, dan dia bukan terlibat dalam jaringan narkotika. Anda mungkin masih komunikasi sama Abang tentang mungkin kemarin anaknya ulang tahun nih Bang, siapa sempat cerita nggak sih ke Bang Jon bisa ketemu anak? Ya saya 2 hari ini kan sibuk juga, jadi ya belum sempat berkomunikasi. Yang jelas sekarang kan ya tugas kami sebagai PH kan udah selesai dengan diputusnya perkara ini, dan Amar udah menerima, kita udah menerima. Tapi terkait rehabilitasi akan terus diperjuangkan nggak Bang di proses setelah pidana nanti? Oh iya, itu kan nanti gini. Ini yang kelemahannya dulu Amar itu di sini. Seharusnya begitu dia selesai menjalankan hukuman, itu harusnya kan seperti orang operasi lah.
yakin dengan dirinya bahwa dia udah terlepas dari narkotika. Jadi harusnya begitu dia selesai, ya kan dia harus, ya seperti Ali bilang kan, boleh melaporkan diri ke BNN, BNP terdekat. Jadi semacam, atau kalau merasa mampu untuk membayar, ya kan boleh dia meminta ke dokter ketergantungan obat-obatan, RSO ya, RSKO. Nah, jadi itu yang dulu yang lemahnya Amar pada waktu peristiwa yang kedua. Kalau dulu kami waktu peristiwa yang ke-1, begitu Amar keluar, belum kita biarkan, dia tetap waktu itu di bawah pengawasan natural, balai rehabilitasi natural. Nah, itu kalau nggak salah itu selama 2 tahun ya, saya waktu itu PH-nya Purnasi. Nah, pada waktu sekarang dia begitu keluar, nah tidak ada yang mengawasi. Dia harusnya, ya kan, ya Amar itu kalau udah keluar nanti ibarat orang operasi lah, orang operasi sakit kan nggak mungkin sembuh langsung. Nah, harusnya dia tetaplah melapor ke rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh BNN atau BNP atau dokter yang dipercayakan, karena dokter-dokter BNN itu, BNNP itu kan banyak praktek di luar juga. Bang, untuk Selain keluarga tadi- sendiri, Aditya Zoni sendiri mungkin cepat komunikasi sama Abang terkait vonis hari ini. Nggak ada, saya kan 2 hari sibuk, contohnya waktu sidang semalam kan saya nggak datang kan. Tadi selain tidak mengedarkan hal-hal yang meringankan Ahmad Doni untuk dihukum 3 tahun, itu apa lagi sih Pak? Ya hal-hal yang meringankan, satu, hak dia untuk diajukan resmen tentang kecanduan dia tidak diberikan. Itu kan menjadi problematik juga. Kemudian kan dia masih muda ya, dia karirnya masih panjang, dan dia juga dalam keadaan tergoncang kan. Habis orang tuanya meninggal, diceraikan lagi istrinya, kemudian dia kooperatif dalam persidangan, kemudian hak tanggungannya untuk dia, anaknya, ya perlu penamping dia untuk kedepannya, dia tidak bisa, ya itu jadi pertimbangan hakim. Alhamdulillah hakim menurut saya punya hiburan. Untuk asesmen rehabilitasi sendiri akan dipersulit nggak? Mengingat kan Akbar udah 3 kali praktek gitu. Apakah memang ada kesulitan untuk mengajukan asesmen itu? Ya asesmen itu kan Oh, tajukan. ada juga. Contohnya kan BNNP ya tidak melaksanakan itu. Tapi kan dalam pertimbangan hakim tadi kan itu sudah dikatakan oleh hakim dalam pertimbangan bahwa ada ketidakseriusan dari pihak JPU untuk tidak melaksanakan penetapan hakim yang memerintahkan untuk di asesmen TAT dan medis itu. Oke. Tapi setelah putusan 3 tahun ini, kalau itu masih bisa berkurang nggak sih Bang, nanti mengatur dengan menyebang ponisnya sendiri? Oh iya, pastilah. Kita lihat Jessica itu kan hukumannya 20 tahun. Dia cuma menjalani berapa? 8 tahun ya? Iya. Nah, karena di situ kan di program itu kan ada namanya asimilasi, ada revisi, ada bebas bersyarat, nah, ya kan? Ada juga cuti menjelang keluar. Jadi banyak. Ya insya Allah ya mungkin ya aman, tidak akan lama, jadi ya insya Allah bisa ketemu klien lagi lah, mungkin dalam suasana yang berbeda. Bang, kalau nggak bisa bayar denda 1 miliar, mesti diganti sama apa? Oh biasanya kan itu 3 bulan. Kenapa? Bang, sebagai statement penegasan aja Amar sendiri ada pesan berapa Bang sebagai penegasan aja Bang? Pesan hari ini Putusan hari ini Amar dihukum 3 tahun, ya denda 1 miliar dengan subsidiar kurungan apabila diganti dengan subsidiar kurungan itu 3 bulan. oke. Oke teman-teman. Oke.